Pemirsa, usulan menjadikan kota Surakarta sebagai daerah istimewa Surakarta mengemuka setelah Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri rapat membahas peraturan turunan untuk pemekaran daerah beberapa waktu lalu. Siapa pengusulnya dan apa pertimbangannya sehingga Surakarta telah dinilai layak menjadi daerah istimewa? Langsung kita bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring. Bapak Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI, kemudian Bapak Heri Priyatmoko, sejarawan Solo, dan juga Bapak Herman Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. Selamat sore, Bapak-Bapak, saya selalu ketiganya. Selamat sore, Mas. Mas Heranov. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya mau ke DPR tentunya terlebih dahulu. Pak Ahmad, bisa diceritakan di awal ini kenapa ucuk-ucuk ada usulan Surakarta menjadi daerah istimewa? Siapa pengusulnya ketika raker dengan Jadi Kemendagri? begini, Mas. Sebenarnya pada saat itu beberapa hari yang lalu kami sebenarnya rapat kerja bersama Kemendagri atau rapat dengan pendapat bersama Kemendagri kaitannya dengan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan desain strategi penataan daerah. Oke. Nah, dalam paparan tersebut, dalam satu paparan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah yang di bawah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan ada banyak usulan terkait dengan pemekaran daerah. Dalam forum tersebutlah disampaikan bahwa dari sekian ratus usulan daerah otonomi baru tersebut, terdapat juga satu usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa. Jadi kira-kira begitulah awal mula dari wacana terkait dengan Solo jadi daerah istimewa. Siapa pengusulnya? Belum terjawab tadi, Pak Ahmad. Apakah segelintir terkait dengan orang, sekelompok orang? Terkait dengan pengusulnya, Pak Dirjen juga tidak menyampaikan secara eksplisit siapa kemudian yang dituju dan disebutkan siapa yang mengusulkan. Namun hanya menyampaikan terdapat usulan, tentu bahwa usulan-usulan terkait dengan pemekaran daerah tersebut, terus dilekatkan hak yang sifatnya khusus, hak yang sifatnya istimewa, tentu itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat di daerah. Bisa diketahui pengusulnya ini dari suara publik atau segelintir elit tertentu, Pak Ahmad? Ya, tentu itu merupakan usulan masyarakat ya. Kami tidak bisa mengidentifikasi secara definitif siapa yang kemudian menjadi pihak yang dituju atau pihak yang disebutkan gitu. Hanya Baik. bahwa aspirasi ini adalah aspirasi dari masyarakat di Solo gitu. Aspirasi dari masyarakat di Solo. Ya. Pertimbangannya lantas apa kalau belum ketahui siapa yang menjadi pengusul tadi? Ya, Pertimbangannya itu kan apa? sebenarnya kami sedang membahas satu desain strategi penataan daerah secara umum. Kami tidak membahas Solo secara spesifik, tapi kami membahas bagaimana tindak lanjut dari norma yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait amanah bahwa pemerintah harus membuat satu desain besar strategi penataan daerah tersebut, hal mana dalam desain kebijakan penataan daerah tersebut ada proses pemekaran daerah. Oke. Jadi gitu, Mas. Baik. Saya minta suara dari Pak Heri. Pak Heri, Anda sebagai sejarawan, layakkah Surakarta ini menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta? Ya, ini saya sebagai sejarawan mau nggak mau mengutip tulisan-tulisan lama atau kajian-kajian ilmiah bahwa di sini dalam konteks sejarah selalu mendapat penolakan, ya. Sekalipun pasti ada pergolakan, kemelut, kegaduhan, terutama untuk konteks Solo sendiri. Nah, paling menarik ini pasca dibekukan ya 1946 karena banyak sekali desakan. 1948 itu muncul lagi. Muncul justru dimunculkan oleh Hamengkubuwono X, ya. Hamengkubuwono IX, sorry. Nah, mereka menempatkan pola yang baru. Jadi keraton di sini ditempatkan, keraton Kasunanan dan Puro Mangkunagaran ditempatkan sebagai dewan. Ya. Jadi bukan penguasa, tapi dewan pengawas, dewan pertimbangan. Ini. Kemudian kepalanya itu bisa dipilih. Ini model baru itu. Nah, jadi bukan keraton yang memimpin itu 1948. Nah, kemudian terjadi penolakan tahun 1950 itu muncul
panitia anti Swapraja, jadi anti kerajaan itu ya. Oke. Nah, terjadi demo 50 sampai 500-an orang di alun-alun ini. Jadi selalu terjadi gejolak. Kenapa? Karena terjadi penolakan, bahkan ini bukan hanya kelompok kanan atau kiri, kelompok partai pun juga ikut. Nih, jadi ada partai PNI, PKI juga hadir, kemudian Masyumi pun juga muncul. Karena apa? Ini penentangan terhadap aksi feudalisme, kemudian kalau feudalisme dipandang sebagai akar kebobrokan, Ya. ini berusaha untuk diurai dulu gini. Jadi 1948 sudah muncul, kemudian ditolak. 1950 muncul lagi, ditolak lagi. Ini Oke. jadi terjadi kegaduhan terus. Baik, tapi kalau dari landasan tadi ada penolakan, apakah masih relevan ya Pak Heri dengan kondisi saat ini Surakarta menjadi daerah istimewa? Kalau dengan konsep baru bisa, nih ya. Oke. Jadi Solo itu kan banyak sekali penyangganya, Suko Wonosaten itu Solo Raya lah gitu. Nah, dari sisi ekonomi, sisi politik, sisi budaya jelas. Kalau budaya jelas istimewa Oke. dibandingkan kota-kota yang lain gitu. Tapi dari sisi politis lah ini perlu diungkap, dikaji lebih lanjut. Gitu. Baik, saya minta juga respon Pak Herman dari statement dari Pak Heri. Apakah benar ini murni dari suara publik, aspirasi masyarakat, tidak sekelompok orang tertentu atau elit tertentu yang menginginkan Surakarta menjadi daerah istimewa? Pak Herman? Ya, sebetulnya aspirasi atau usulan terkait dengan apakah itu keistimewaan atau kekhususan itu sebetulnya sah-sah saja ya, karena kalau kita lihat di konstitusi kita di pasal 18 ayat B gitu ya, bahwa negara itu mengakui daerah yang punya kekhususan atau keistimewaan gitu ya. Jadi dalam konteks itu sebetulnya sah-sah saja aspirasi seperti itu yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah pusat gitu ya. Oke. Tetapi kalau kita lihat konteks per hari ini, baik dalam konteks penataan daerah yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kami menyampaikan bahwa sebetulnya pertama ini tidak urgen. Kenapa? Kita belum punya apa yang disebut dengan tadi disampaikan oleh Pak Ahmad sebetulnya. Sampai sekarang kita belum punya yang namanya itu desain besar penataan daerah gitu ya, Sertada, yang itu sebetulnya sudah dimandatkan oleh Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu ya. Ini sudah hampir 1 dekade. Kita belum punya PP itu. Kenapa PP itu penting? Itu sebetulnya jadi panduan atau pedoman bagi semua pemerintah daerah atau dalam tata kelola pemerintahan daerah itu. Pertama misalnya terkait dengan berapa jumlah kabupaten kota dan provinsi dalam periode waktu tertentu ke depan. Katakanlah 2045 gitu ya. Termasuk dalam hal ini soal bagaimana memberikan pengakuan atau rekognisi terhadap kekhususan atau keistimewaan gitu ya. Oke. Jadi dalam konteks itu menurut kami belum urgen gitu. Kemudian yang kedua, Oke. yang tadi juga disampaikan, konsekuensi dari daerah itu mendapatkan keistimewaan itu paling utama sebetulnya adalah soal keuangan negara gitu ya. Karena biar bagaimanapun itu pasti akan mendapatkan, kalau nanti itu jadi itu daerah istimewa kan, seperti sekarang Aceh, Jogja itu punya DAIS gitu ya, atau Papua itu punya dana otsus atau DKI itu punya dana kekhususan gitu ya. Tentu ini juga tidak urgen mengingat sekarang negara dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tidak sedang baik-baik saja dalam soal anggaran gitu ya. Oke. Itu yang menurut kami belum urgen. Kemudian yang ketiga, Oke. sebetulnya kalau kita lihat basis atau justifikasi usulan ini kan basisnya sejarah dan budaya gitu ya. Yang itu sebetulnya tidak hanya Solo atau Surakarta, ada juga 4 daerah lain yang diusulkan dalam 341 daerah itu, ada Sumatera Barat, ada juga 2 daerah di Sulawesi Tenggara gitu ya. Bagi kami Sulawesi sebetulnya Tengah, ada Sulawesi Tengah ya, di situ, bukan Sulawesi Tenggara. Tengah ya. Ya. Nah, bagi kami di KPPOD sebetulnya kalau lihat pengalaman selama ini sebetulnya ada 2 aja basisnya. Basis kebutuhan governability, tata kelola gitu ya. Jadi ada kebutuhan tata kelola sehingga kita perlu memberikan kekhususan atau keistimewaan. Atau yang kedua adalah basis terkait dengan kesejarahan atau keunikan kebudayaan gitu ya. Kalau kita bicara Papua, Jakarta itu karena basis tata kelola gitu ya. Sementara Aceh untuk resolusi konflik, sementara Jogja itu karena memang punya peran khusus dalam sejarah NKRI gitu. Nah sekarang misalnya muncul Solo gitu ya. Dan kami yakin dengan usulan seperti ini nanti kalau jadi dikabulkan, itu membuka aspirasi-aspirasi lain yang muncul di daerah-daerah lain gitu ya. Karena kita tahu ya di luar misalnya Kesultanan Surakarta gitu ya, daerah-daerah lain juga punya kerajaan atau sistem pemerintahan masing-masing yang jauh muncul sebelum
NKRI ini ada gitu ya. Oke. Jadi untuk konteks sekarang menurut kami itu tidak urgen dengan 3 alasan tadi Iya. itu. Meski Kecuali tidak. kalau kita mau memberikan afirmasi terhadap daerah-daerah misalnya daerah terluar Oke. gitu ya, atau daerah-daerah perbatasan diberi kekhususan atau Baik, keistimewaan gitu baik. Mas. Meskipun masih belum urgensi, mungkin bisa jelaskan ke kami apa syarat sebuah daerah itu menjadi daerah istimewa? Iya, sebetulnya kalau kita lihat di eh, penataan daerah di dalam Undang-Undang Pemda itu belum diatur secara spesifik gitu ya Oke. terkait dengan pemberian keistimewaan. Hmm. Karena salah satu tujuan dari penataan daerah itu pengakuan terhadap keunikan budaya gitu ya. Kenapa tadi kami mendorong harus segera keluarkan desain besar penataan daerah ini termasuk di dalamnya soal kriteria memberikan keistimewaan. Tapi kalau kita melihat pengalaman Yogyakarta atau yang terjadi di Aceh misalnya itu basisnya itu pertama di Aceh soal rekonsiliasi konflik gitu ya, sehingga dia diberikan keistimewaan tertentu misalnya salah satunya mempunyai partai politik lokal. Sementara di Jogja misalnya keistimewaannya adalah tidak ada pilkada gitu karena sistem pemerintahnya berdasarkan apa namanya tradisi kesultanan gitu ya. Nah ini yang kita lihat masih pada basis pengalaman saja, belum ada Oke. dasar atau pedoman yang jelas di dalam desain besar penataan daerah itu gitu ya. Jadi itu yang kami harapkan sebetulnya Pak Ahmad gitu ya. Dengan adanya desain besar penataan daerah itu kita punya pedoman yang jelas nih. Oke. Seperti apa proses memberikan keistimewaan kekhususan ataupun tadi soal jumlah berapa provinsi kabupaten kota misalnya 2045 gini. Ah, Bayangkan kalau 341 itu dikabulkan, itu ada ledakan nih. Sekarang 548, nanti 1 tahun ke depan tiba-tiba semua dikabulkan jadi 800-an bahkan 900-an daerah gitu. silakan dijawab Pak Ahmad. Tertutup kemungkinan mungkin tidak akan dikabulkan karena ada desain penataan kota yang cukup menjadi perhatian Pak Herman baru saja. Oh ya, makanya tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bicara pemekaran daerah itu sebenarnya bagian dari komplement terkait dengan desain besar kita terkait dengan strategi penataan daerah. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga tadi saya kira setelah banyak dijelaskan dan dipaparkan oleh pihak Komite Pemantau Otonomi Daerah, saya kira itu dalam banyak hal saya sependapat dengan apa yang disampaikan tanpa saya harus mengulangi. Tetapi yang paling prinsip adalah bahwa secara konstitusional negara kita menghormati dan mengakui asal-usul setiap pemerintahan daerah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kami tentu mempertimbangkan juga kaitannya dengan jumlah daerah otonom. Kemudian juga hal yang utama dan prinsip juga adalah kami harus mempertimbangkan betul kaitannya dengan permintaan untuk melekatkan status khusus maupun status istimewa ini, karena kita juga tidak mau ke depan setiap daerah dengan segala rasionalisasinya kaitannya dengan kesejarahan dan kebudayaan itu meminta status istimewa dan status khusus tadi gitu loh. Oke. Dan pada saat ini kita sudah mengenal ya beberapa misalnya daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta, khusus seperti daerah khusus Jakarta karena statusnya fungsional sebagai ibu kota. Kemudian juga ada kekhususan kaitannya dengan otonomi khusus yang ada di Papua kaitannya dengan politik integrasi kita. Baik, saya mau minta. Jadi gimana Pak? Jadi segala hal sebenarnya yang berkembang menjadi wacana aspirasi, kami tentu pihak DPR, khususnya Komisi 2, sangat mempertimbangkan dan mendengar seluruh apa yang disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ya, saya minta kacamata warga Solo nih, sejarawan, Pak Heri. Pak Heri, di sisi mana, di segi mana Surakarta ini layak menjadi daerah istimewa? Karena kalau berbicara soal kota pendidikan, kemudian kota industri sudah maju, Solo nampaknya apalagi yang diperlukan, kenapa harus istimewa? Ya, fakta empiris yang telah teruji zaman ya selama berabad-abad bahwa Solo itu secara kemandirian ekonomi maksudnya itu bisa gitu ya. Dan pertama itu, kedua dalam hal kultural itu sudah tidak bisa terbataskan. Yang paling menarik di sini misalkan dalam hal kemandirian ekonomi ketika butuh sayuran itu Karanganyar datang ke Solo. Baik. Nah, kemudian pertanian Klaten dengan berasnya Rojo Lele dan sejenisnya itu masuk ke Solo ya. Disinilah kekuasaan Solo sebagai melting pot, sebagai titik temu ini. Jadi itu sudah teruji zaman itu. Hanya saja untuk model kepemimpinan itu yang menjadi PR.
Karena apa? Ya kita tahu sendiri ada Mas Heri, mohon maaf, gesekan-gesekan. kita harus tahan terlebih dahulu karena memasuki azan maghrib. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan dialog bersama 3 narasumber. Tetap semua kami, pemirsa, dialog kami lanjutkan usai jeda. Dialog kami lanjutkan terkait dengan usulan Surakarta menjadi daerah istimewa bersama 3 narasumber yang kami sudah bergabung sebelumnya dengan DPR Komisi 2 Pak Ahmad Irawan, kemudian Pak Arman Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Ekonomi Daerah dan juga Pak Heri Priatmoko, sejarawan Solo. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali usai jeda tadi. Silakan diteruskan Pak Heri, tadi penjelasan Anda soal layaknya Surakarta menjadi daerah istimewa. Ya, Surakarta itu kan dikepung oleh Sukoharjo, Wonogiri, kemudian Boyolali, Klaten, terus Karanganyar. Nah, itu sudah terbukti dalam peradaban ataupun sejarah. Solo itu selalu menjadi pusat atau punjer dari sisi ekonomi. Nah, kemudian dari sisi kebudayaan itu juga menjadi pusatnya. Nah, ini menariknya untuk daerah istimewa. Kemandirian ekonomi menurut saya ini menjadi titik tekan juga. Kalau sejarah masih akan kemelu terus, ya. Kalau diungkit sejarahnya pasti itu terjadi perdebatan. Tapi kalau dengan konsep baru, dengan konsep Solo Raya tadi, itu bisa menarik gitu ya. Menariknya apa? Ada spirit baru, ada kepentingan kekinian yang dihadirkan. Jadi bukan romantisme sejarah lagi, gitu. Jadi bukan misalkan tahun 1948 itu Mangkubuwono IX sudah menawarkan sebuah pola keraton tidak ditinggalkan, tapi sebagai dewan penasehat saja. Nah, pemimpinnya bisa dari Boyolali atau dari Klaten ini. Jadi itu menjadi refleksi sejarah. Baik, saya ke Pak Arman. Pak Arman, kalau dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan Surakarta masih berlaku, ini bagaimana kemudian apakah nanti bisa digunakan undang-undang ini? Ya, sebetulnya kalau lihat konteks sekarang gitu ya, proses pengajuannya itu tetap kembali mengacu kepada Undang-Undang Pemda, meskipun tadi mengatakan bahwa peraturan yang di tahun 50-an itu masih existing gitu ya, tetapi kan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut kami prosesnya tetap mengikuti apa yang juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemda dan turunannya gitu ya. Artinya kalau itu pun diperjuangkan ya kita melalui channel-channel yang sudah ditentukan. Misalnya itu harus memenuhi persyaratan kapasitas wilayah, kapasitas dasar gitu ya. Dasar itu ada 2, kewilayahan dan juga kapasitas dasar dari Surakarta dan sekitarnya. Dan juga jangan lupa ada persyaratan administratif juga gitu ya. Jadi ada persetujuan DPRD Kota Surakarta dan juga kabupaten sekitarnya dan juga DPRD provinsi gitu ya. Nanti pengajuan secara resminya itu oleh Gubernur Jawa Tengah kalau itu ingin mekar dari provinsi Jawa Tengah gitu ya. Tetapi sekali lagi Mas Heranov, belajar dari catatan kami terhadap sejumlah DOB, bahkan Kementerian Dalam Negeri sendiri punya evaluasi gitu ya, dan juga Bappenas bahwa DOB atau daerah otonomi baru yang muncul pasca reformasi sebelum tahun 2014 gitu ya, sebelum moratorium itu dinilai mayoritas itu gagal gitu ya. Itulah mengapa kami sebetulnya sangat mendukung bahwa sekarang sebelum desain besar penataan daerah itu dikeluarkan, kita harus punya evaluasi terkait dengan kebijakan penataan daerah ini. Karena kalau kita bicara penataan daerah sebetulnya, itu tidak hanya bicara pemekaran. Ini Pak Ahmad pasti sangat tahu baik gitu ya. Itu juga bicara soal pembentukan daerah di dalamnya, termasuk soal penggabungan. Gitu ya. Jadi yang diaktifkan selama ini adalah klausul pemekaran. Sementara penggabungan sebetulnya ada peluang di mana itu banyak evaluasi terkait dengan kinerja daerah yang dalam tanda kutip dinilai gagal tadi itu seharusnya digabungkan lagi kepada daerah induk gitu ya. Jadi sebelum kita bicara daerah istimewa, daerah khusus, pemekaran gitu ya, itu menurut kami kalau kita mau bicara sistematis agar kita punya panduan yang jelas, tadi Pak Ahmad sudah sampaikan desain besar penataan daerah itu akan segera diterbitkan. Nah, itulah yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Oke, silakan Pak Ahmad. Evaluasi sejauh ini apa ya untung rugi dilakukannya pemekaran daerah?
Tentu kami tadi, yang pertama dulu tentu kami tadi menghormati apa yang kemudian disampaikan oleh sejarawan kita Pak Heri dan kemudian apa juga yang disampaikan oleh Pak Herman terkait dengan urgensi strategi penataan daerah tersebut. Hal mana memang kami juga menyampaikan dalam rapat kami dalam Kemendagri dan juga dalam berbagai kesempatan bahwa bicara terkait dengan strategi penataan daerah tersebut, kita tidak hanya bicara terkait dengan pemekaran daerah, tapi juga memungkinkan untuk dilakukan penggabungan daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu kami juga meminta kepada Mendagri bahwa harus dilakukan evaluasi secara mendalam kaitannya dengan proses pemekaran daerah yang telah kita lakukan selama ini. Karena memang tentu ada banyak permasalahan, tapi juga ada banyak tantangan dan sekali lagi kebutuhan terkait dengan desain strategi penataan daerah ini, Oke. termasuk juga di dalamnya pemekaran daerah. Jadi kaitannya dengan kehususan dan keistimewaan kembali lagi pada tema besar diskusi kita pada hari ini bahwa tentu yang menjadi titik tekan dan yang paling utama adalah kaitannya dengan aspek kesejarahan, ya ini kaitannya dengan asal usul tadi, karena jangan sampai kemudian setiap daerah juga minta dilekatkan hal yang sifatnya khusus dan istimewa tadi, begitu. Baik, saya ke Pak Heri, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadikan Surakarta menjadi daerah istimewa. Pak Heri, kalau di lapangan seperti apa ya Pak ya? Anda tangkap warga Solo apakah memang menginginkan Surakarta menjadi daerah istimewa sehingga harus ada tahapan Pak yang akan dilalui. Persetujuan DPRD, kemudian juga Gubernur Jawa Tengah. Ini suara-suara dari akar rumput seperti apa sebenarnya? Ya ini kalau untuk spesifik Solo sendiri, masyarakat atau publik Solo itu ya adem-adem wae gitu ya. Jadi tidak terlalu bingar-bingar, tidak terlalu meledak-ledak gitu. Apalagi nah ini terbantukan oleh teknologi. Nah, akhir-akhir ini kan muncul algoritma itu dis gitu, entah di Twitter, entah di Facebook, entah di medsos yang lainnya. Nah ini ketika terutama anak-anak muda ya, mereka kan rasa ingin tahu, ngeklik itu. Tapi kemudian tidak ada penjelasan historisnya, tidak ada penjelasan kebijakan seperti Pak Hirman tadi ini. Jadi kalau di Solo itu ya adem-adem wae gitu, timbul tenggelam. Berarti ini soal edukasi dan sosialisasi ya yang perlu ditekankan di sini. Ya, Hmm. ya perlunya edukasi ataupun gagal atau tidaknya, yang penting adalah edukasi ya ini terhadap anak-anak muda terutama, ataupun ini kebijakannya seperti apa memang perlu disuarakan perkara nanti hasil apa enggak gitu. Karena ini bagaimanapun sebuah pencerahan publik juga ini, jadi tidak terjebak pada romantisme sejarah, tidak terjebak pada kepentingan elit gitu. Tapi bagaimana Solo Raya ini dipandang sebagai daerah yang mandiri gitu. Ini yang Oke. paling menarik. Baik, kemudian ke Pak Herman, tentu ada tantangan ya Pak ya ke depan menjadikan Surakarta menjadi daerah istimewa meskipun Anda katakan tadi banyak hal-hal yang menjadi tidak urgensi untuk saat ini karena cukup memikirkan soal anggaran begitu ya. Tantangannya apa lagi Pak untuk menjadikan Surakarta menjadi daerah istimewa, Pak Herman? Ya, pertama, kalau kita belajar dari kasus pemekaran selama ini ya, karena ini kan bagian dari penataan daerah juga, yang perlu diperhatikan terutama juga oleh masyarakat Solo sendiri ya Pak Heri, dari catatan kami, proses pemekaran itu lebih banyak nuansa politiknya ketimbang nuansa teknokratisnya Mas. Gitu ya. Karena itu menurut kami, proses pemenuhan persyaratan, apakah itu persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas, administratif itu benar-benar akuntabel dan transparan, gitu ya. Oke. Jangan sampai ini hanya menjadi ruang persetujuan antara elit politik lokal dengan elit politik nasional, gitu ya. Itu yang menurut kami jadi satu catatan penting juga, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan daerah khusus Jakarta, daerah istimewa Jogja atau khusus Papua dan Aceh, gitu ya, sebetulnya apa yang menjadi jantung dari otonomi daerah selama ini yaitu kewenangan itu tidak nampak dalam status kekhususan atau keistimewaan itu, Oke. gitu ya. Yang ada hanya misalnya Papua itu dapat dana otsus, kemudian mereka punya perdasus gitu ya, atau Aceh punya partai lokal, kemudian dapat dana istimewaan, Jogja juga demikian, Jakarta juga demikian. Tetapi kalau kita perhatikan desain kewenangannya,
antara daerah-daerah khusus ini atau daerah-daerah istimewa ini itu sebetulnya kurang lebih serupa dengan provinsi atau daerah-daerah yang lain. Oke. Gitu ya. Karena itu menurut kami ini saya juga Baik. sampaikan ke Pak Ahmad gitu ya. Kalau nanti ini diproses ke depan, mungkin aspek kewenangan ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Oke. Karena jangan sampai sudah dapat apa namanya itu status kekhususan atau keistimewaan, tapi kewenangannya itu kurang lebih sama dengan daerah-daerah lain yang tidak mendapatkan status yang istimewa itu. Baik. Gitu ya. Ini yang menurut kami perlu menjadi catatan kita bersama juga. Gitu. Baik. Baik, catatannya aspek kewenangan begitu ya. Jangan sampai daerah lain juga akan ikut dimintakan menjadi daerah khusus dan juga keistimewaan. Terima kasih untuk insight-nya Bapak-bapak semua, Bapak Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR, Bisa tambahan Pak sedikit, Mas? Herman Suparman. Ya singkat saja Pak, silakan Pak. Sebenarnya enggak juga. Pak Jadi Ahmad. memang setiap keistimewaan dan kekhususan setiap daerah itu beda-beda. Misalnya Oke. kekhususan Papua, itu pada calon kepala daerahnya harus orang Papua asli gitu. Kaitannya dengan Jakarta, ya misalnya tidak ada pemilihan kepala daerah di tingkat kota gitu. Begitu juga kaitannya dengan dalam penentuan kemenangannya. Aceh juga seperti itu, punya partai lokal. Jadi tidak hanya dari aspek kewenangannya gitu. Misalnya di Kesultanan Jogja misalnya, ya gubernurnya, sultannya bisa langsung ditetapkan sebagai jadi gubernur tanpa melalui pilkada langsung. Jadi memang beda-beda kekhususan dan keistimewaannya. Ya tergantung Terima daerah kasih. begitu ya. Tergantung. Tidak bisa Bukan hanya kewenangan. disamaratakan. Kita tangkap maksudnya Pak Ya. Ahmad Irawan, terima kasih anggota DPR Komisi makasih. 2, Pak Herman Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah dan juga Pak Heri Priatmoko, sejarawan Solo. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mas, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Terima Ahmad. kasih. Baik.